Shalom, selamat malam Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali malam ini kita bertemu di dalam persekutuan doa Rabu malam. Semoga jemaat semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum memulai, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan sepanjang hari ini yang mengikuti kehidupan kami. Bersyukur malam ini Tuhan kami bisa bersehati bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam PA kami di malam ini. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita akan mengawalinya dengan menyanyikan sebuah lagu dari KPPK nomor 49 yang berjudul Ku Bersyukur, Ia Tebusku. Syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita berdoa untuk iman jemaat, untuk setiap keluarga kita, dan untuk setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan, terus Tuhan berkati dengan iman yang semakin ditambah-tambahkan hari demi hari. Biarlah ketika kami melewati pergumulan tengah badai COVID ini Tuhan, senantiasa kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan, terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kami datang ke hadapan Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada keadaan ekonomi yang tidak baik, mungkin ada relasi juga yang tidak baik. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, Tuhan lawat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan tubuh fisik mereka. Mereka yang sedih, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan semangat. Dan ketika keadaan ekonomi melesu, biarlah sukacita kami tidak lesu, semangat kami tidak kendor, tapi kami boleh terus berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan saja. Kami rindu Tuhan, Kau yang memberkati juga keluarga kami dimanapun berada ya Tuhan. Jagai, lindungi, lepaskan mereka dari paparan virus COVID-19 ini. Berkat Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang membawa kami untuk semakin hari semakin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa untuk pelayanan ibadah online gereja kita. Kemudian untuk kerjasama setiap majelis yang baru, begitu juga dengan para hamba Tuhan. Dan kiranya gereja kita tidak putus untuk melakukan penginjilan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa di sorga, kami juga saat ini bersehati ya Tuhan, berdoa untuk pelayanan ibadah online. Kami bersyukur untuk setiap kesehatian dari majelis, hamba Tuhan, dan setiap tim rekaman yang melayani ya Tuhan ibadah online ini. Kami rindu Tuhan, apa yang kami kerjakan ini bisa memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami yang melayani. Berkat kesehatan juga Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Tuhan, kami rindu ada koordinasi yang baik di antara majelis yang sudah bertugas di bidang masing-masing, juga dengan pelayanan para hamba Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengerjakan segala sesuatu yang harus kami persiapkan dengan baik, dengan penuh rasa takut dan hormat akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja kami ini Tuhan pakai menjadi alat untuk memberitakan kabar baik di dalam Kristus itu kepada masyarakat di sekitar Ambon. Kami rindu penginjilan boleh kami kerjakan ya Tuhan, dengan tentunya dengan kuasa yang dari Engkau saja. Itulah yang akan memampukan kami Tuhan untuk menaburkan kasih Kristus itu kepada sesama di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa untuk pelayanan pemerintah. Baik itu tim medis, baik itu lembaga apapun yang bekerja sama untuk mengatasi pemaparan virus corona ini. Kita juga berdoa supaya setiap masyarakat, rakyat boleh sadar akan pola hidup yang baru untuk sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan selama wabah COVID ini. Kita berdoa juga untuk krisis ekonomi global, biarlah tangan Tuhan yang memulihkan perekonomian di seluruh negara. Mari kita menaikkan doa kita. Bapa, kami juga bersehati berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Berkati koordinasi yang terjalin dalam setiap instansi, lembaga-lembaga ya Tuhan yang terkait untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Kiranya peralatan, perlengkapan, semuanya ya Tuhan, dari alat-alat medis yang dibutuhkan itu boleh disediakan dengan baik, boleh disalurkan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa supaya rakyat ya Tuhan boleh sadar untuk melakukan pola hidup berdamai dengan corona. Kami boleh mengikuti protokol kesehatan. Kami hanya keluar rumah ya Tuhan ketika saat-saat itu adalah saat yang penting di mana kami harus keluar. Supaya kami ya Tuhan boleh ikut serta mengambil bagian untuk menurunkan jumlah paparan virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk ekonomi global yang saat ini Tuhan tengah dalam keadaan krisis. Pulihkanlah ya Tuhan ekonomi dari setiap bangsa. Mampukan pemerintah untuk dengan bijak ya Tuhan mengambil keputusan-keputusan penting untuk berjalannya perekonomian ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bapa. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan Tuhan ke hadapan-Mu. Banyak Tuhan harapan kami yang sebenarnya ingin kami naikkan di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menghantarkannya kepada Engkau ya Bapa. Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami, setiap harapan dan kerinduan kami. Terkhusus kerinduan kami Tuhan untuk kami boleh kembali bisa beribadah di rumah Tuhan ini. Biarlah ya Tuhan majelis dan hamba Tuhan, semua aktivis boleh sehati sepikir menentukan kapan kami ya Tuhan bisa kembali beribadah dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih ya Bapa, biarlah ya Tuhan senantiasa hati kami terus Tuhan hiburkan, terus Tuhan kuatkan, damai sejahtera Allah turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan segera memulai PA kita di malam ini, tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 408, Waktu Namaku Dipanggil. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengarlah firman-Nya. Bila ku dipanggil ku menjawab ya.
Mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan di malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Ketika kami Tuhan mengingat akan akhir hidup kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah diselamatkan, Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan teguhkan dalam iman percaya kami. Kami mau terus dikuatkan dalam iman kami, karena kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sudah dianugerahkan hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa, berkati hati setiap kami supaya kami boleh semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya jemaat yang terkasih, mari sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari PA kita yang berjudul malam ini Intermediate State ya, Intermediate State. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Yang berkata demikian, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Selanjutnya kita akan membaca kembali dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18 yang berkata demikian. "Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan." Nah, tema yang diberikan yaitu malam ini adalah intermediate state. Tentu intermediate state ini jika kita ketahui ini adalah identik dengan kematian. Ya. Nah, apa itu sebenarnya intermediate state? Intermediate state itu adalah suatu masa di mana tubuh fisik kita ini dari atas sampai ke bawah itu mengalami kematian dan menantikan kebangkitan. Jadi masa orang mati menunggu kebangkitan inilah yang disebut dengan intermediate state. Nah, di dalam perjanjian lama sendiri, intermediate state ini disebut dengan istilah yaitu dalam bahasa Ibrani Sheol, ya. Nah, Sheol ini menjelaskan dunia orang mati atau tempat untuk jiwa atau roh bagi orang yang sudah mati. Nah, di dalam Septuaginta yaitu PL yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, istilah Sheol ini disebut dengan istilah Hades, ya. Nah, kata Hades ini sendiri sebenarnya itu merujuk kepada sebuah taman yang tertutupi, yang ditutupi oleh tembok yang berkeliling. Jadi sebenarnya katanya taman ini bukanlah surga maupun juga bukan neraka, tapi tempat orang mati itu untuk menunggu sebelum kebangkitan. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ya, ada ayat-ayat yang dikatakan merujuk kepada intermediate state. Di antaranya yaitu Matius 11 ayat 23. Matius 16 ayat 18, Lukas 10 ayat 15, Lukas 16 ayat 23,
Kisah Para Rasul 2 ayat 27, kemudian ayat 31, dan kemudian Wahyu di pasal yang pertama ayat 18, 6 ayat 8, 20, ayat 13 sampai ayat ke-14. Nah, ada beberapa pendapat sebenarnya tentang konsep intermediate state ini. Yang pertama itu adalah soul sleep. Soul jiwa ya atau roh, dan sleep itu berarti tidur. Nah, pengajaran ini diajarkan oleh gereja-gereja seperti gereja Advent atau gereja Advent hari ke-7, dan juga ada gereja Saksi Yehova, juga ada juga gereja-gereja lain. Nah, penganut soul sleep ini mengatakan bahwa ketika manusia itu mati, maka roh orang itu, jiwa orang itu sebenarnya sedang tidur. Nah, mereka itu mengutip dari perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 itu mengatakan ketika Yesus pada saat itu berkata kepada Lazarus yang sedang mati bahwasanya Lazarus itu sedang tertidur. Nah, tetapi ini di-counter oleh Calvin. Calvin dalam Psychopanacea dia berkata bahwa yang tidur itu bukanlah rohnya, bukanlah jiwanya. Tetapi yang tidur itu adalah tubuh jasmaninya, tubuh fisiknya. Nah, setelah manusia itu mati, maka sebenarnya secara sadar manusia itu akan menikmati sukacita bersama dengan Kristus. Jadi kata tidur dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 itu tidak bisa diartikan secara literal karena itu adalah metafora. Nah, yang kedua, pendapat tentang konsep intermediate state ini adalah purgatory. Nah, purgatory artinya penyucian. Ini diajarkan oleh gereja seperti Roma Katolik dan Eastern Orthodox, ya, gereja-gereja timur. Nah, mereka mengutip di dalam 2 Makabe 12 ayat 39 sampai 45. Dan di pengakuan iman juga, pengakuan iman Katolik itu juga ada. Nah, Makabe ini adalah kitab tambahan, ya, bukan seperti Alkitab kita. Itu tulisan-tulisan Yahudi kuno, Ibrani kuno. Nah, di sini dikatakan, ya, pengajaran purgatori ini mengatakan bahwasanya orang mati yang belum mencapai kesempurnaan itu akan mengalami penyucian sebelum penghakiman. Nah, kita juga menolak pengajaran ini. Kenapa? Karena Yesus sudah begitu sempurna menyucikan, menguduskan, membasuh setiap dosa kita itu di kayu salib. Pribadi Yesuslah yang menanggung kutuk dosa, hukuman yang kekal dari orang yang percaya. Jadi darah Yesus itulah yang membasuh dosa-dosa kita dari manusia lama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi manusia baru. Nah, berbeda dengan orang yang masih manusia lama, itu tentunya mereka adalah orang-orang yang masih dikuasai, masih dibelenggu oleh dosa. Nah, tetapi bagi orang yang sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, Roma 6 ayat yang ke-10 itu berkata, bahwasanya kematian Yesus itu adalah satu kali dan untuk selamanya. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah sempurna. Sempurna untuk membasuh setiap dosa orang percaya itu, baik dosa dalam kehidupan yang masa lalu, baik juga dosa yang kita hidupi saat hidup sekarang, bahkan dosa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Jadi kita menolak konsep purgatori ini. Sebab Yesus sudah melakukan penebusan itu satu kali dan untuk selamanya. Seperti Ibrani 9 ayat ke-27 juga berkata demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi kesempatan untuk mengalami kelahiran kembali dalam Kristus dan bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita itu hanya akan terjadi ketika manusia itu masih diberikan nafas kehidupan. Jadi tidak ada gunanya kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi doakanlah orang-orang yang masih hidup. Nah,
sebagai orang percaya, konsep intermediate state ini harus mengacu kepada kristologi. Nah, konsep intermediate state apa yang secara jelas tertulis di dalam Alkitab? Nah, di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-20-an di situ Paulus mengatakan bahwa baik hidup maupun mati dia bersama dengan Kristus. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, di awal-awal di situ Paulus juga berkata bahwa kalau kemah kita ini dibongkar, kediaman kita selanjutnya adalah kekekalan. Kemudian dilanjutkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat ketiga, di situ dikatakan, di mana Kristus berada, maka orang percaya juga berada bersama Yesus. Kemudian kalau kita mengangkat di dalam PL, Mazmur 139 ayat yang ke-8 demikian. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat atas segala masa. Yang harus kita pegang bahwasanya semua orang kudus akhir hidupnya itu adalah bersama dengan Kristus di surga. Itulah pengharapan yang sempurna dari setiap orang yang percaya. Itulah langit dan bumi yang baru, itulah bait Allah yang sesungguhnya, di mana kita nanti orang-orang percaya, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan dan dibasuh oleh darah Yesus, itu akan tinggal dalam keabadian, dalam kekekalan, memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, berbicara tentang kematian, kematian orang percaya itu tidak bisa disamakan dengan kematian semua orang. Kematian orang percaya itu berbeda dengan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena kematian orang percaya itu tentunya adalah mereka yang sudah mengalami kelahiran yang baru, yang tidak dikuasai lagi oleh dosa, tidak dibelenggu oleh dosa. Kematian orang percaya adalah kematian di mana namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, manusia baru itu memiliki karakter surgawi, yaitu kekudusan dan keabadian. Maka seperti yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, di dalam Kristus kita juga akan mengalami kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, banyak orang yang begitu takut ketika menghadapi kematian. Jika salah satu anggota keluarga mengalami sakit yang keras, mungkin anggota keluarga yang lain itu akan merasa tidak rela kalau anggota keluarga yang sakit ini akan meninggalkan dunia. Bahkan yang sakit ini pun akan mungkin merasa takut, merasa khawatir bagaimana nanti akhir hidupnya ketika dia meninggalkan dunia ini. Tapi mari kita membaca dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-10 itu berkata demikian. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Selanjutnya di dalam Wahyu, pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 itu juga berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan kalau kita melihat, baik Paulus maupun Petrus itu menganggap tubuh fisik kita ini itu adalah sebagai kemah. Dalam 1 Korintus 5, kemudian dalam 2 Petrus 1 ayat 14 dikatakan demikian. Kalau kemah, tubuh kita ini adalah kemah, berarti sewaktu-waktu kemah ini akan dicabut. Kalau kita berkaca pada kematian Yesus saat ia menjelang di dalam kematiannya, Lukas 23 ayat ke-46.
Di situ seharusnya orang percaya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan Yesus ketika ia akan mengalami kematian? Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jemaat yang terkasih, jiwa atau roh orang yang benar itu, yang mati itu akan langsung masuk ke hadirat Tuhan. Itulah iman yang sungguh-sungguh harus dipegang oleh setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya harus mengikuti pengakuan iman yang dikatakan di dalam pengakuan iman Westminster pada bab yang ke-32 dengan judul Keadaan Manusia Sesudah Kematian dan Kebangkitan Orang Mati. Di sini ada 3 poin yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Yang pertama, tubuh manusia setelah mati kembali menjadi debu dan diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi jiwa mereka, buka kurung, yang tidak mati maupun tertidur, tutup kurung, karena memiliki subsistensi kekal, secara langsung kembali kepada Allah yang memberikannya. Jiwa orang-orang benar dijadikan sempurna di dalam kekudusan, diterima ke dalam sorga tertinggi, di mana mereka memandang wajah Allah di dalam terang dan kemuliaannya, sambil menantikan penebusan sempurna bagi tubuh mereka. Sedangkan jiwa orang-orang fasik dilemparkan ke dalam neraka, di mana mereka tetap berada di dalam penyiksaan dan kegelapan, disimpan untuk penghakiman di hari terakhir. Selain kedua tempat bagi jiwa yang terpisah dari tubuhnya, Alkitab tidak mengakui tempat lain manapun. Saya ulang, Alkitab tidak mengakui tempat lain manapun. Poin yang kedua, pada hari terakhir, orang-orang yang masih hidup tidak akan mati tetapi diperubahkan, dan semua yang telah mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama, bukannya tubuh yang lain, walaupun dengan kualitas yang berbeda yang akan disatukan kembali dengan jiwanya. Poin yang ketiga, tubuh orang-orang fasik akan dibangkitkan oleh kuasa Kristus untuk diserahkan ke dalam kehinaan, sedangkan tubuh orang-orang benar akan dibangkitkan oleh Roh-Nya untuk dikaruniai kehormatan dan dijadikan serupa dengan Kristus yang mulia. Untuk itu, kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita yakin dengan iman kita, bahwasanya ketika kita mengalami kematian, kita akan langsung masuk ke dalam hadirat Bapa di surga. Untuk itu, jemaat yang terkasih, mari kita datang kepada Yesus, Roh Kudus yang akan melahirbarukan setiap kita, baik hidup dan mati, kita berada bersama dengan Kristus. Untuk itu, mari kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita berlabel, berstatus sebagai warga kerajaan Allah. Selama hidup ini, mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Mari kita menginjili orang-orang yang belum menerima keselamatan di dalam Kristus. Karena hanya pada saat kehidupan itulah kita bisa menginjili mereka. Kita bisa memberitakan kabar keselamatan itu kepada mereka. 2 Timotius 4 ayat 2a berkata demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Mari kita pergunakan waktu kita yang ada ini untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Yakinkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan, belum yakin akan keselamatan mereka, akan hidup kekal yang akan mereka terima nantinya sesudah mereka mengalami kematian. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap mereka, Tuhan berikan mereka hati yang tunduk, Tuhan berikan mereka hikmat pengertian yang dari surga itu, supaya mereka juga boleh menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan berikan setiap kami Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan ini, hati yang berbelas kasih untuk orang-orang yang belum percaya. Karena kesempatan selama masih hidup inilah,
kami boleh memberitakan Injil itu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan iman jemaat Tuhan, teguhkan, kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga ketika ajal akan menjemput mereka, mereka tidak takut akan kemana nantinya, karena sungguh kami akan masuk ke hadirat Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami akan pulang ke tempat, kami akan menerima berkat Tuhan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Demikian ibadah doa malam kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.